Astagfirullah, ujar bapak itu tiba-tiba. Sontak saya kaget melihat ekspresi bapak itu. Lalu saya tanya ke bapaknya, "Memang ada apa, Pak?" Beliau langsung menjawab, "Mas, mohon maaf sebelumnya. Yang barusan Mas lewatin itu Alas Roban. Dan di situ tidak ada warung kopi sama sekali." Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Balik lagi bersama saya Noven dalam konten Konon Katanya. Seperti biasa di konten Konon Katanya ini kita akan membacakan cerita mistis dari Sobat Javanika yang sudah mengirimkan emailnya ke Kisah Tanah Jawa. Nah, buat Sobat Javanika yang punya cerita mistis dan ingin dibagikan, bisa kirim email ke kisahtanahjawa13@gmail.com dengan format nama _ tempat tinggal kalian. Dan buat Sobat Javanika yang sudah mengirimkan cerita kalian, sabar ya, kita akan bacakan satu persatu di konten Konon Katanya. Oke, hari ini kita akan membacakan kisah dari seorang yang bernama Mas Angga. Jadi Mas Angga ini berasal dari Lampung, namun beliau mengalami kejadian mistis di Tanah Jawa ketika sedang melakukan perjalanan di daerah Pantura. Yap, kalau dengar kata Pantura, kalian pasti terpikirkan satu tempat yang terkenal horor kan? Benar sekali. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman mistis seputar warung setan Alas Roban. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Angga, saya dari Lampung. Saya mau sedikit bercerita mengenai pengalaman pribadi ketika melakukan perjalanan darat dari Lampung menuju Kota Malang sendirian pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, ruas jalan tol hanya sampai di Brebes Timur dan belum ada jalan tol Trans Jawa. Jalan tol Trans Jawa ini menghubungkan Jawa dari Banten ke Jawa Timur. Jadi ketika itu saya lepas jalur tol langsung menyambungkan ke jalur Pantura. Sebenarnya pengalaman bersinggungan dengan hal-hal gaib sudah pernah saya alami beberapa kali. Tapi pengalaman yang akan saya ceritakan ini merupakan pengalaman yang paling parah. Bahkan ketika menuliskan cerita ini, saya masih suka merinding sendiri karena harus mengingat kejadian apes tersebut. Ini cukup membuat penasaran ya, karena Mas Angga ini sudah mengalami kejadian mistis berkali-kali. Tapi yang di Pantura ini, di Alas Roban ini, Mas Angga bilang paling parah. Tapi Mas Angga juga bilang ini apes. Apes, jadi apakah ini lebih ke seram atau lebih ke apesnya nih? Oke, kita lanjut aja, balik ke cerita. Setelah lepas tol di Brebes Timur, saya melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura. Waktu itu sudah larut malam, dan selama di perjalanan, saya melewati beberapa kota via Pantura. Namun, saat itu tidak terjadi hal-hal ganjil. Semua lancar-lancar saja. Namun, perasaan khawatir mulai merangsek seiring perjalanan saya memasuki daerah Batang. Sebetulnya, saya tidak tahu daerah yang santer dikenal horor oleh banyak orang, yaitu kawasan Alas Roban. Hal itu karena perjalanan ini merupakan pengalaman pertama saya melakukan perjalanan darat menuju Malang. Bahkan, saya pun tidak tahu lokasi persis dari Alas Roban itu. Tapi anehnya, ketika memasuki Kabupaten Batang, saya suka merinding sendiri. Mungkin karena situasi jalanan yang begitu sepi saat itu,
menambah aura horor dalam perjalanan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin untuk beristirahat sebentar, menenangkan pikiran, sekaligus mengisi penuh bahan bakar mobil saya. Mungkin karena petugas pom melihat plat nomor saya berasal dari luar daerah, ia pun basa-basi menanyakan kemana tujuan saya. Saya pun menerangkan bahwa saya berasal dari Lampung dan akan menuju Malang. Setelah mendengar itu, si bapak menyampaikan bahwa saya tidak boleh berhenti sama sekali di jalur ini, meskipun sangat kebelet pipis. Saat itu, saya hanya mengiyakan saja perkataan petugas pom, tanpa ada pikiran ataupun perasaan aneh. Mungkin peringatannya tersebut karena perjalanan saya saat itu sudah memasuki dini hari. Ya memang benar, saat itu memang sudah lewat tengah malam. Karena saat itu saya tidak ingin buang air kecil, setelah memenuhi bensin mobil saya langsung melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, saat perjalanan, kondisi jalan seperti memasuki kawasan hutan. Setelah memasuki gapura yang tak terlalu besar, mirip seperti gapura desa atau kecamatan, di situ saya mulai berpikir aneh-aneh. Ruas jalannya tidak terlalu lebar. Di kanan kiri, pohon-pohon sangat lebat. Bahkan lampu jalan tidak berfungsi atau malah tidak ada. Tentu saja, kondisi jalanan sangat gelap. Banyak kelokan serta tikungan tajam, serta tanjakan dan turunan. Perasaan aneh itu kembali muncul dan pikiranku tertuju pada alas roban. Apakah benar ini jalan di alas roban itu? Alas yang paling mistis dan sering diceritakan orang-orang? Pertanyaan muncul dalam hatiku. Namun, aku berusaha mengusir kegelisahan itu dengan tetap fokus berkendara. Walaupun aku menyadari bahwa jalanan begitu sepi, dan sepertinya hanya mobilku saja yang lewat jalur itu. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saya merasa ingin buang air kecil dan sangat tidak tertahankan. Mungkin ini adalah keapesan yang dimaksud Mas Angga di depan tadi ya, karena sudah diperingatkan bapak-bapak di pom bensin dan saat itu beliaunya belum merasa ingin buang air kecil, tapi ketika sudah lanjut di perjalanan baru merasa dan sangat gak bisa ditahan. Lalu apa yang akan terjadi? Mari kita simak lagi. Lalu tiba-tiba di depan lampu mobil saya melihat ada warung kecil seperti warung kopi di sebelah kiri jalan. Saya pun melihat ada beberapa kendaraan yang terparkir di depan warung tersebut. Kondisi tersebut membuat saya agak lebih tenang. Perasaan khawatir karena berada di tengah alas roban pun sirna. Lalu, tanpa pikir panjang, saya langsung menepi dan berniat menumpang untuk buang air kecil. Warung itu tampak seperti warung non-permanen. Hanya sebuah gubuk kecil yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Ketika saya berjalan memasuki warung, saya melihat beberapa orang duduk santai di lincah di depan warung. Namun, mereka tidak saling mengobrol. Sapaan salam saya pun tidak mereka hiraukan. Sedikit janggal sih. Tapi ya sudahlah, saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya langsung menghampiri ibu pemilik warung karena saya sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Ibu pemilik warung ini adalah seorang perempuan parubaya, kira-kira usianya 50 tahun. Beliau mengenakan pakaian khas Jawa. Saya meminta izin kepadanya untuk memakai kamar mandi. Assalamualaikum Bu. Maaf permisi mau tanya, apakah ada toilet? Saya ingin menumpang buang air kecil. Tanyaku padanya.
Si ibu pemilik warung itu tidak menjawab. Beliau hanya menunjukkan ke arah belakang warungnya. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung menuju ke belakang. Celakanya, saya tidak menemukan bangunan serupa kamar mandi di situ. Saya hanya melihat bilik bambu dengan ukuran 1 kali 1 meter. Itu pun dengan tinggi tak lebih dari 1,5 meter. Apalagi di situ sama sekali tidak ada penerangan. Saya langsung merogoh telepon genggam dan menyalakan senter, kemudian berjalan menuju bilik itu. Setelah selesai, saya kembali menghampiri ibu pemilik warung. Saya merasa tidak enak kalau tidak membeli apapun. Akhirnya, saya membeli 2 botol air mineral seliteran. Saya menanyakan pada ibu pemilik warung berapa harga botol air putih tersebut. Dan lagi-lagi, ia tidak menjawab pertanyaanku. Beliau malah menunjukkan kedua telapak tangannya dengan semua jari terbuka, menandakan harga 2 botol tersebut Rp10.000. Dari situ, perasaan gelisahku muncul tiba-tiba. Entah karena melihat tangan si ibu yang sangat keriput, atau wajahnya yang sangat pucat, atau bahkan kesadaranku bahwa suasana warung itu sangat sepi, meskipun banyak orang di sana. Lalu, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak saya. Setelah saya lihat, ternyata beliau adalah seorang kakek-kakek. Dan beliau menyampaikan, jika urusan saya di tempat ini sudah selesai, sebaiknya saya segera pergi. Dari situ, saya langsung sadar. Karena sewaktu memasuki warung tersebut, saya seperti orang linglung. Antara sadar dan tidak. Setelah membayar 2 botol air mineral tadi, saya langsung berpamitan pada sang kakek dan bergegas meninggalkan warung tersebut. Ketika sudah keluar dari kawasan hutan tersebut, saya merasa ada yang janggal dengan mobil saya. Entah kenapa, rasanya mesin mobil panas sekali. Lalu saya putuskan untuk menepi, tapi kali ini saya mencari jalanan yang agak ramai. Kebetulan, 50 meter di depan saya terlihat truk-truk yang sedang parkir di dekat rumah makan. Saya berniat untuk mengecek kondisi mesin. Ketika saya buka kap mobil dan mencari kendala yang terjadi, saya tidak mendapati masalah apapun. Kemudian, saya mengambil botol air mineral yang saya beli tadi di warung dengan niatan mengisi air radiator. Setelah saya menuangkan ke lubang air radiator hingga penuh, setengah botol air yang tersisa sengaja saya siramkan ke bagian mesin. Dan tiba-tiba, asap mengepul dari bagian mesin mobil saya itu. Saya sangat kaget. Tak berapa lama, seorang warga setempat menghampiri saya setelah melihat kepulan asap tersebut. "Mobilnya kenapa, Mas?" tanya orang tersebut. "Ini, Pak, kok rasanya mobil saya panas banget. Padahal tadi saya sempat berhenti di warung kopi atas sana," jawab saya sambil menunjuk ke arah hutan yang baru saja saya lewati. Ketika saya siram mesin mobil saya dengan air ini, tiba-tiba malah keluar asapnya. Sambung saya lagi. "Astagfirullah," ujar bapak itu tiba-tiba. Sontak saya kaget melihat ekspresi bapak itu. Lalu saya tanya ke bapaknya, "Memang ada apa, Pak?" Beliau langsung menjawab, "Mas, mohon maaf sebelumnya. Yang barusan Mas lewatin itu alas roban.
Dan di situ tidak ada warung kopi sama sekali. Beruntung Mas bisa keluar dari sana dengan selamat, ujar bapak itu. Saya benar-benar syok setelah mendengar penjelasan dari sang bapak. Tanpa pikir dua kali, saya langsung berpamitan pada beliau. Tapi, sebelum saya meninggalkan bapak itu, saya bertanya karena masih sangat penasaran dengan warung yang saya hampiri tadi. Pak, mohon maaf. Terus warung yang baru saja saya singgahi itu warung apa? Wong saya pikir itu seperti warung pada umumnya. Ucapku penasaran. Ya mungkin Masnya salah lihat. Itu warung setan, Mas. Tukas bapak tersebut. Setelah itu, saya pun melanjutkan perjalanan ke Malang. Syukurlah perjalanannya lancar-lancar saja. Namun anehnya, di sisa perjalanan menuju Malang, saya menyaksikan beberapa kali kecelakaan di depan kendaraan saya. Tapi, saya tidak berusaha mengaitkan pengalaman tersebut dengan apa yang baru saja saya alami di Alas Roban. Setiap kali teringat peristiwa itu, saya pasti langsung merinding. Pengalaman mistis ini adalah satu-satunya yang tidak akan saya lupakan. Sekian cerita pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Ini tadi cerita dari Mas Angga. Tapi Sobat Javanika pada penasaran gak sih tentang air yang dibeli sama Mas Angga tadi? Karena kan biasanya ketika ada cerita kita mampir ke warung gaib, pasti apa yang kita bungkus itu akan berubah bentuknya nih. Dan selalu pasti bentuknya yang menyeramkan atau menjijikan. Tapi Mas Angga ini beruntung banget karena air satu botol air mineral yang beliau beli tadi tuh bisa untuk mengisi air radiator. Dan tahu nggak, ternyata setelah kami menghubungi Mas Angga bercerita bahwa satu botol air yang masih tersisa itu dikonsumsi oleh Mas Angga sendiri. Dan katanya berkat air itu di sisa perjalanan menuju Malang yang kurang lebih 4-5 jam, Mas Angga itu bisa kenyang. Sama sekali gak makan. Ya, secara badan itu berbahaya ya, tapi ini merupakan sebuah keuntungan sih, kayak karena Mas Angganya gak perlu mampir untuk makan dan juga tidak menunda perjalanannya lagi itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perjalanan dan mampirnya Mas Angga ini ke warung gaib tersebut itu sangat beruntung. Dan ternyata tidak semua warung gaib mencelakakan seperti yang disebutkan oleh dua orang yang ditemui Mas Angga di perjalanan. Karena kan yang kedua tadi, yang warga sekitar, bapaknya sempat bilang, beruntung banget Mas bisa keluar dari sana dengan selamat. Sebenarnya saya penasaran sih, itu ada apakah di Alas Roban sehingga terlihat sebahaya itu. Nah mungkin Sobat Javanika yang tahu atau mungkin pernah mengalami hal serupa bisa sharing di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk konten konon katanya hari ini. Dan saya pengen ingetin buat Sobat Javanika yang punya kisah mistis tapi belum ngirim kisahnya ke kami, silakan kirim email ke kisahtanahjawa13@gmail.com dengan format nama _ tempat tinggal. Dan buat teman-teman yang sudah mengirim, sabar ya, nanti tetap akan kita bacakan. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan konon katanya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Gudang Digital yang sudah mendukung proses syuting kami hari ini. Buat Sobat Javanika yang gemar fotografi atau videografi, bisa mengunjungi Gudang Digital di dekat Pasar Demangan untuk mendapatkan piranti fotografi dan videografi terbaru dan paling oke. Akhir kata, mugia tansah pinaringan rahayu, sakung tumati.